Di vlog kali ini saya mau nge-review nih drone besar dari Autel. Jadi selama ini saya kalau nge-review Autel itu saya nggak di-endorse, saya nggak dikasih, saya hanya pinjem saya review. Kali ini yang saya mau review adalah Autel Evo 2 Pro yang versi 3 yang terakhir. Padahal yang terakhir sebenarnya Autel sudah ngeluarin juga Evo Max, tapi tidak terjangkau harganya karena itu bukan drone consumer tapi drone untuk wah, ini ada lagi bahan review teman-teman. Garansi 90 hari, exclude human error. Ini saya nggak beli, ini juga dipinjemin untuk saya review. Ini adalah SJRC F22S. Nah, itu terbangnya seperti apa di next vlog ya. Kalian kalau beli Autel Evo 2 Pro yang versi 3 itu dapatnya ini, dapat koper pasti. Kopernya ini kayaknya anti air teman-teman, model kayak gini. Ada remote-nya, remote smart controller. Saya kuras dulu ya. Ketarik. Jadi kalian kalau beli akan mendapatkan ini semua teman-teman. Drone, smart controller. Jadi sekarang memang sudah zamannya nerbangin drone pakai model yang kayak gini. Udah nggak pakai HP-HPan lagi. Ya ini tahun 2023 soalnya. Dapat baterai 2, dapat drone, dapat charger baterai, colokan chargernya. Ini buat ngecas USB-C, buat ngecas remote-nya, dan dapat tali original Autel. Dapat cadangan baling-baling 2. Dapat loh, ini kok masih dibungkus? Oh, ada di belakangnya ada. Jadi ini hanya cadangan aja kalau hilang atau apa. Harganya 38 jutaan. Kalau ada promo bisa jadi 35 apa gimana lah. Saya lupa ya untuk harga. Kalian bisa cek di deskripsi video. Saya sertakan linknya di situ. Kalau lagi ada promo biasanya turunnya drastis. Dengan harga segitu, nggak sampai 40 juta, kalian dapat ini, baterai 2, smart controller, sama koper. Wow, hitungannya murah karena kameranya kalau kalian lihat di sini 6K kameranya, f-nya berapa f-nya saya nggak bisa baca, 2,8 ekuivalen 29 mm. Nah jadi saya nggak dikasih teman-teman, saya dipinjemin karena ya ini udah kondisi terbuka, bahkan pengikat kawatnya aja kayak gini, udah pernah dipakai gitu. Mulai dari Autel versi 1, versi 2, versi 3 itu sama model baterainya begini. Kalau nggak salah sudah dipatenkan oleh Autel untuk model baterai yang seperti ini. Jadi anti anti lepas gitu loh, nggak akan bisa lepas baterainya ini. Sekarang kalian pasti nanya, terus apa bedanya Autel Evo 2 yang versi 1, versi 2, versi 3? Bedanya apa? Sebenarnya bedanya di kelengkapannya aja teman-teman. Kalau kamera speknya sama. Terus kalau kalau V1 itu masih single band. Saya pernah review masih hanya 2,4 GHz. Kemudian V2 dual band 5,8 dan 2,4, dan V3 kalian sudah mendapatkan tri-band. Seperti Evo Nano Plus, Evo Lite Plus itu juga sudah tri-band. Padahal Evo Nano Plus sama Evo Lite Plus itu sudah 1 tahun yang lalu rilisnya, tahun 2022 atau 2021 akhir gitu, saya lupa. Sudah tri-band. Yang artinya teknologi tri-band itu menjamin kalian bisa terbang dengan kekuatan sinyal penuh tanpa terkena interferensi. Karena tri-band itu 2,4, 5,2 dan 5,8 GHz frekuensinya. Ada 3, jadi mereka pindah-pindah nih. Frekuensinya bisa pindah-pindah. Kebanyakan interferensi di 2,4 dan 5,8. Makanya ada band yang ketiga yaitu 5,2. Maka dari itu Autel yang sekarang ini terbangnya jauh-jauh banget, pasti di atas 3 kilo di area perkotaan ya. Nanti akan saya tes ini, tes jarak tempuhnya seberapa jauh sampai putus atau sampai baterai. Saya biasanya lihat dari baterai. Ingat ya teman-teman, kalau kalian mau tes jarak, sisakan baterai di atas 50%. Jangan 50% terus balik, jangan. Walaupun sinyal masih kuat ya, 50% baru di return to home, jangan. Bahaya, karena kita nggak tahu pada saat perjalanan kembali itu anginnya, apakah drone kita melawan angin atau searah dengan angin atau tidak ada angin. Di atas itu beda teman-teman. Kalau sampai pulangnya melawan angin, maka kecepatannya akan turun. Kecepatan drone-nya turun drastis, dan dengan kecepatan yang rendah untuk pulang, maka konsumsi baterainya pun tidak akan berhenti. Baterai akan terpakai terus. Bisa jadi kalau 50% baru return to home, bahayanya adalah kehabisan baterai sebelum sampai di tempat.
Ingat waktu saya nge-review Nano Plus, itu hampir jatuh drone-nya karena kehabisan baterai. Di Evo 2 Pro ini ada keunggulan yaitu sudah termasuk smart controller, dan di sini saya lihat ada karetnya teman-teman, sehingga kayaknya kalau kehujanan, kondisi lagi kehujanan, ini aman remote ini. Dan remote ini pun memiliki baterai yang bisa dilepas pasang. Baterai habis, lepas, yang cadangan masukin lagi sini, cek, nyambung lagi. Idenya itu loh. Antenanya seperti ini. Nah, terus di bagian atas ini ada ventilasi udara, karena di belakangnya ada pendingin, fan pendingin. Kemudian di sebelah sini ada tombol foto video, zoom in, zoom out, tombol power, tombol custom. Ini biasanya standarnya settingannya untuk speed ya, speed standar atau speed yang kencang. Ini untuk naik turun kamera, kameranya bisa tilt up hingga 30 derajat. Di bagian bawah sini untuk ngecas remote-nya. Dan di sini ada lagi namanya smart controller ya, pasti ada ininya. HDMI out, micro SD card, USB A. Ini USB A ini fungsinya untuk komunikasi, untuk upgrade atau apa gitu ya. Micro SD card untuk merekam, kadang ini ada fasilitas screen recordnya juga. Dan HDMI out ini bisa kalian pancarkan atau pasang di LCD proyektor atau di TV yang besar, live tanpa ada delay. HDMI out, HDMI sini ke HDMI TV juga atau ke HDMI LCD proyektor. Wah, ini lubang speaker ya teman-teman. Dan di sini ini mikrofon. Apa fungsinya? Pada saat kita screen record, kita bisa sambil ngomong, dan suara kita juga bisa terekam. Mau dinyalakan mikrofon atau dimatikan mikrofon, pilihannya ada semua. Dan ini basisnya adalah Android. Ya, artinya pada saat kalian habis shoot, kemudian transfer gambar dari drone ke sini, terus mau diposting di medsos, kalian bisa dengan cara install apa aja bisa sih, Instagram, WhatsApp, yang penting tersambung ke internet, ada wifi-nya ini, ada bluetooth-nya juga. Kesulitannya menggunakan smart controller ini yang saya lihat adalah pada saat mau transfer file secara instan dan cepat. Biasanya kalau kita pakai remote yang pakai HP, cek ya, pakai HP itu remote-nya, itu setelah motret atau video bisa langsung di copy ke smartphone atau ke handphone, langsung posting di Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Kalau ini nggak bisa, ini harus melalui perantara, harus ditransfer dulu ke sini. Nah, dengan cara yang pertama itu tadi, kalian install aplikasi apa yang bisa komunikasi dengan smartphone kalian, atau kalian langsung pakai USB-C dari sini. Ada USB-C dengan OTG, tancepin ke HP, celek. Maka ini akan menjadi kayak flash disk gitu. Memorinya ada di sebelah sini, memorinya ada di sebelah kiri. Micro SD card-nya. Tuh. Untuk sensornya, ini sama yang V1 V2. Jadi sensornya ini 360 keliling, teman-teman. Depan sepasang, atas sepasang, kanan sepasang, kiri sepasang, belakang juga ada sepasang, dan bawah ada banyak. Drone yang saya suka itu kalau di bawah ada sensor ultrasonic dan sensor kamera. Karena kita tidak bisa bergantung hanya pada satu sensor untuk yang bawah ya, untuk stabilnya dia pada saat terbang rendah. Hanya sensor ultrasonic itu bahaya, bisa terganggu oleh kelelawar. Hanya sensor kamera saja itu bahaya pada saat cahayanya kurang, cahayanya redup, gelap. Jadi gabungan antara sensor kamera dan ultrasonic stabil, mantap. Ada lampu juga. Nah, sekarang saya nyalakan remote-nya ini supaya kalian tahu gimana sih tampilannya. Ya, baterainya mau habis. Wih, waduh. Ininya saya pasang dulu, kemudian untuk lihat status baterainya tinggal dipencet tombol powernya. Ini status baterai. Oke, kita nyalain, dipencet, ditahan. Enaknya tuh di belakangnya ada ininya loh, teman-teman. Jadi bisa disenderin ke meja gitu, nggak nutupin fan-nya. Kalau nggak ada ini, fan-nya bisa ketutup meja kan. Jadi gini enak. Nah, ini tampilannya langsung seperti ini, langsung fly dan segala macam kamera. Atau ya, karena ini Android, kalian bisa keluar dari sini, terus kalian bisa pilih aplikasi-aplikasinya. Kalian bisa install macam-macam juga di Android ini. Itulah bagusnya. Memori internalnya saya nggak tahu berapa memori. Setting pakai Android versi 11. Memori internalnya ini belum saya pasang micro SD card, teman-teman. Ada 64 GB.
memori internalnya remote-nya ini. Banyak loh. Terus bisa saya sambungkan ke WiFi atau WiFi di sini juga bisa. Jadi sama lah sama mengoperasikan Android. Tuh kan sama. Ini untuk layarnya juga bisa diterangin, digelapin. Bisa screencast, bisa record, screen record. Dan tapi sayangnya tidak ada SIM card seperti smart controllernya Vimi itu ada SIM cardnya. Kok ini nggak ada. Untuk baterainya dia hanya bertahan selama 3 jam non-stop digunakan. Kok cepet banget? Ya karena dia powernya besar, memberikan daya untuk 3 pemancar. Tapi nggak usah khawatir karena sudah didesain untuk langsung cepet ganti baterainya. Bukan baterai tanam ya, ini baterai bisa diganti-ganti. Enak banget kan? Nyalain soalnya. Bahaya ya teman-teman kalau nyalain ini indoor, apalagi di ruang sempit seperti ini. Saya nggak akan nerbangin di ruang sempit karena turunnya pinjem, nanti kalau ada apa-apa saya ganti. Tapi saya akan tunjukkan kameranya di sini. Saya nyalain dulu. Nyalainnya cukup ditahan aja. Tahan sekali, tek, tahan. Dah. Terus berapa lama nyambungnya? Coba. Kamera. Self checking obstacle avoidance switch on. Langsung cepet nyambungnya. Dan tidak ada GPS kalau di sini karena beton di atas saya ini. Bocoran aja untuk kalian. Drone ini bisa menangkap hingga 42 sinyal GPS. Nanti pada saat praktek saya lihatkan ke kalian ya. Dan saya juga akan langsung review untuk pemetaannya juga. Gimana fungsi mappingnya pakai drone ini, pakai smart controller ini. Kita lihat kameranya. Itu drone-nya di situ nyorot ke sana ke rak buku ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini bisa saya naikin hingga 30 derajat ke atas. Tilt up-nya sampai 30 derajat tanpa baling-baling kelihatan. Nah sekarang saya coba gerak buku ini, kemudian saya zoom. Widih, belum maksimal tuh. Ini maksimalnya segini ngezoomnya. Nah jaraknya dari drone ke rak buku saya, kalian lihat aja jauh tuh rak buku saya di belakang situ. Gitu. Untuk settingan color segala macam ada semua, lock color juga ada. Dia bisa sampai 6K. Kemudian untuk foto dia 50 megapiksel. Ada night modenya juga. Night mode bisa di on kan, bisa di off kan. Night mode video, night mode foto ada sendiri. Bisa di setel manual. Untuk setelan manualnya untuk foto ya, shutternya mulai dari 1/6000 sampai yang paling lama buka tutupnya itu 8 detik sampai 8 detik. Kemudian F-nya 2,8 sampai F11 sampai F11 nih. Keren banget ya. ISO-nya dari 100 sampai 12800 ISO-nya. Yang video ISO-nya sampai 6400 aja yang video. Kemudian untuk resolusinya 4K, paling rendahnya 1080p. FPS-nya bisa sampai 4K-nya bisa 50 fps. Kemudian yang resolusi terendahnya dia bisa sampai 120 fps. Jadi, seperti yang saya bilang, drone adalah kamera terbang. Sehingga kalian kalau mau beli drone, pilih yang kameranya profesional. Kamera profesional. Bagus banget. Untuk ngisi berisik ya, fan-nya kenceng. Untuk ngisi baterainya ini butuh waktu 90 menit dan dia bisa digunakan terbang hingga 45 menitan. Sekali satu baterai ini bisa 45 menit terbang. Dan ini sekali isi full bisa 3 jam nonstop. Dan kalau ini ngecasnya cepat. Kalian juga dapat buku petunjuknya ya, ada buku petunjuknya, ada lap lensa juga. Ini buku petunjuknya dari Autel Evo 2 series V3 Pro, V3 Quick Start Guide-nya. Ini perawatan baterainya, ini safety operation-nya. Jadi harus selalu mengikuti regulasi yang berlaku di setiap negara. Kalian mau nerbangkan di mana, ikuti regulasi di situ, jangan dilanggar ya. Sekarang kita tes jarak tempuh, tes kamera pagi, siang, sore, malam, foto, video. Kemudian kalau memang cukup videonya, saya akan review mapping. Apakah dipisah ya? Di video terpisah aja ya. Habis ini ya, untuk review mapping pakai ini ya. Ya, saya cas dulu.
ini untuk RTH ketinggiannya saya set 60 meter teman-teman. Defaultnya kan 30. Saya nggak berani kalau 30, 60 meter lah untuk safety, jaga-jaga. Yang penting 60 meter itu pasti ada di atas pohon-pohon gitu. Ini uji jarak ini kita lanjutkan lagi, saya percepat ya videonya. Seperti yang kalian bisa lihat itu dia di sebelah kanan atas strong satelit 4142. Itu sangat besar itu jumlah gelombang satelitnya. Kemudian biasanya ya di sini di lokasi ini itu semua sudah putus. Vimi saya nggak bisa sampai sini. Terus DJI semua DJI juga nggak bisa. Selamanya sejauh ini cuman Autel sih yang bisa. Hingga Autel bisa ngelebihin kampus itu, gedung kampus yang atapnya coklat itu teman-teman, atap coklat tembok putih itu. Nah itu kampus. Sejauh ini cuman Autel yang bisa ngelewatin sampai ke belakangnya sana. Oke lanjut ya, dipercepat lagi. Nah di sini teman-teman saya merasa ada yang aneh. Jadi kecepatan drone ini tiba-tiba menurun. Jadi kan sekarang 35,6 km per jam. Ntar lagi menurun, kalian lihat coba. Nah tuh ngedrop kecepatannya, padahal sticknya masih saya panjir ke depan. Terus habis itu bergerak lagi, tapi maksimum cuma sampai 20 km per jam. Akhirnya saya berhenti. Saya bingung ini kenapa ini. Wah ini kayaknya angin ini. Sehingga saya putuskan untuk putar balik. Masalahnya drone kalau diputar balik ya pasti putus sinyalnya. Semua drone ya teman-teman pada saat membelakangi kita sinyalnya kuat, pada saat menghadap kita itu sinyalnya akan lebih lemah daripada saat membelakangi kita. Ya udah nggak apa-apa, dan itu sudah langsung terpicu return to home-nya. Sebetulnya kalau saya terusin lagi sih masih bisa, cuman saya khawatir kondisi angin di atas sama di bawah itu beda. Apalagi di Kota Malang saat ini memang anginnya lagi nggak karuan, kadang kenceng tiba-tiba datang, kadang nggak ada angin gitu, nggak jelas. Oke lanjut lagi ya. Nah pada saat drone-nya akan mendarat, kalian bisa lihat tuh hujan teman-teman, ada airnya netes-netes tuh. Jadi sepertinya sih memang selama di atas tadi juga sudah hujan. Dan pada saat drone-nya sudah mendarat, ya basah, uang saya aja kehujanan kok di bawahnya. Itu air hujan rintik-rintik itu teman-teman. Gitu, tapi drone-nya nggak ada masalah, kena hujan seperti itu masih oke, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Lanjut, habis ini saya tunjukkan hasil foto video siang sore malam.
Bye.